bahwa yang di Pakistan memalukan karena hubungannya jadi apa, pecah Ya, jadi pecah gara-gara ya itu, saling tuduh itu. Karena sampai, dia nggak mau buka sampai paman saya yang Inggris bilang kalau saya datang ke India mungkin saya dibunuh. Nah, terus cerita yang keluarga Pakistan memalukan. Kenapa memalukan? Karena masuk koran dan TV mengklaim di Pakistan juga mengklaim. Enggak, yang di Inggris, yang keluarga di Pakistan kan, keluarga yang di Inggris cerita kalau saya datang ke Pakistan terjadi akan dibunuh, pertengkaran, kalau datang akan dibunuh. Nah, terus cerita yang dari Pakistan cerita bahwa memalukan karena masuk koran dan TV di Inggris mengklaim dana kolateral yang ada di Pakistan itu, yang lagi sedang. Jadi seakan ahli waris, seakan milik pribadi gitu diklaim. Nah, saya cerita lagi ke Inggris, paman di Inggris, kata saya di keluarga ini gini-gini sama aja kayak mereka juga memalukan. Mereka juga masuk TV dan koran di India mengklaim itu juga dan sama. Jadi mereka mengklaim padahal yang punya clue-nya itu Indonesia, Hindia Belanda. Ya, kakek saya bukan anak. Jadi bukan milik pribadi paman Akang. Bukan milik masyarakat. Dana umat. Iya, dana umat. Kebetulan yang megang Indonesia sebagai muslim terbesar. Iya. Pakistan kedua. Dan memang dari Turkinya juga memang mau untuk di dana umat. Belanda. Untuk Dana umat. Oke, lanjutkan siapa? Jadi itulah simpul cerita. Memang kelemahan saya belum pernah pergi ke Pakistan, belum pernah pergi ke. Gitu dah kan, aduh. Ya, karena saya kalau cerita dianggap halu. Ya, jangankan kepada orang lain, di keluarga sendiri dianggap halu. Bukan. Ini menurut pemirsa ya, teman-teman kita. Ini jadi kalau halu kan nggak mungkin. Ini kan cerita langsung akan dengar. Ada WhatsApp-nya juga, ada WA-nya. WhatsApp-nya masih akan simpan. Ya nggak tahu sekarang apa tersimpan apa tidak, karena udah puluhan tahun yang lalu. Adalah jadi fakta korespondensinya saya WhatsApp-nya jadi bukan dari mimpi, dari bisikan enggak. Bukan fakta, tapi kan dukungan untuk pergi ke sana kan nggak gampang juga. Ya harus pemerintah ini. Iya. Nah, cuma informasi itu udah nyampe. Karena saya orang yang mengaku orangnya Pak Muldoko juga pernah datang. Oh, dari pemerintah juga pernah ada yang datang. Rejimnya Pak Jokowi. Oh, rejim Pak Jokowi. Orang yang mengakunya orangnya Luhut bin Sarpanjaitan juga datang. Orang yang mengaku ditugaskan oleh Pak Tito Karnavian juga datang. Tapi bukan pejabat-pejabat, orang-orang suruhannya. Bahkan oleh orangnya yang mengaku seorang perwira polisi dari Mabes. Saya itu dilarang bikin tanda tangan. Apapun menyangkut Sukapura. Harus konsultasi, koordinasi dengan. Karena akan cucu tertua. Ya, harus komunikasi, koordinasi, konsultasi terhadap cerinya. Iya. Justru dengan ketemu, cuma ada orang datang, mengatasnamakan dia disuruh Pak Tito, dan ini bentuk pengakuan pemerintah terhadap Sukapura. Karena yang membomingkan Sukapura, dia ini bukan Sukapura lama yang muncul lagi zaman Sang. Ya munculnya yang disebut banyak muncul Raja Sultan. Ya fenomena itu. Ya meski saya bukan raja, tapi saya perwakilan orang yang membumingkan. Raja Wali lah. Ya, yang memberitakan tentang entitas Sukapura itu ada. Yang diakui aktif di Kesultanan Kerajaan di organisasi yang masih ini aktif. Ya itulah bentuk pengakuan. Bahkan sampai coba katanya tes cek ke BI itu. Pengakuan Sukapura ke BI. Pernah disarankan. Cuma sampai sekarang saya belum nggak kesana, nggak melakukan itu. Bahkan ke lingkaran istana itu nyampe. Karena seknek dan staf ahli presiden udah sampai, udah ketemu. Udah ketemu. Dari seknek udah ketemu. Dan saya sendiri dibina oleh Abah Anton. Abah Anton mantan Kapolda dan Kadiphumas Polisi. Pak Anton pernah cerita ke saya, bisa jadi fitnah, dekatan dengan Abah Kang Diki, bisa omongan lain-lain, jangan peduli. Karena kedekatan Abah dengan Kang Diki, karena Abah punya misi dari Jakarta.
Itulah clue-nya Abah punya misi. Ya. Dari Jakarta untuk Kang Diki ya, yang dibawa misi Abah. Ini perlindungan. Perlindungan. Ya. Inilah yang muncul ke permukaan. Jadi intelijen juga udah mengetahui. Ya. Karena ya mau tidak mau Abah itu berarti kan ini hanya masalah waktu. Mungkin kapan akan di ininya. Ya takdir. Nggak tahu saya juga. Yang tidak berharap juga tidak. Ya. Hanya bukan milik pribadi. Tidak ada fenomena ini yang benang merahnya tadi disebutkan berawal tadi. Kalau mungkin Akang nanti takdirkan untuk bisa membuka itu dan bisa membawa itu, ya, bisa dimanfaatkan. Ini kan ceritanya berawal dari Bung Karno. Ya. Ya itulah benang merahnya Bung Karno dengan Sukapura itu. Iya, paham. Kenapa ada dana Bung Karno? Dana amanah. Ya dengan Sukapura. Iya. Ya karena Bung Karno orang Sukapura. Ya itulah kan Bung Karno tahu mengenal dunia ini, informasi ini dari kakek saya yang langsung petugasnya yang dari luar negeri ke sini. Kenapa Sukapura? Karena ya ada cerita. Itu kan ada cerita lain. Kalau memang kan dulu Mataram ya, Mataram. Kalau Sukapura kan Mataramnya juga sudah nggak ada. Ya. Nah itu kan udah ada dalam podcast sudah diceritakan tentang awal dan amanah. Gitu. Ya menyangkut benang merahnya dengan Bung Karno, dengan Sukapura. Fakta ceritanya pas dengan datangnya hadirnya kakek saya yang dari luar negeri di Sukapura. Iya. Gitu. Komunikasinya juga tadi saya ceritakan jelas. Ada itu korelasinya. Jadi ini bukan lagi folklore tapi benar-benar fakta. Coba hubungan langsung dengan dokumen primer kita nggak punya. Nah itu saja. Kita balik lagi. Ya. Ke cerita fakta-fakta Bung Karno. Ya. Tadi kan baru fakta keempat. Bung Karno keempat. Fakta kelima. Okay. Jadi yang fakta keempat ini memang luar biasa. Ada tambahan informasi yang menurut saya sendiri ini adalah fakta yang sangat primer, lebih dari primer karena langsung dengan saksi-saksi hidup dan masih ada saksi hidup sampai sekarang. Itu kita dengarkan yang tadi kelima. Tersambung cerita saya tentang keluarga itu ada fakta ke-6, kelima, kelima, ke-6, tersambung. Jadi ada fakta ya kita langsung lah fakta ke-8 atau berapa lah gitu. Ada fakta lain tentang sosok yang disebutnya Mas Agung. Jadi Mas Agung siapa? Itu tokoh Tionghoa di zaman prospeking. Waktu kedekatan Bung Karno dengan Cina. Itu tangan kanannya Bung Karno, Mas Agung, pemilik toko buku di Salemba, toko buku Mas Agung Salemba terkenal. Ya keturunannya itu mungkin ceritanya jadi Agung Sedayu Group. Yang Agung Sedayu Group. Keluarga masih Uy. Berarti sekeluarga dengan Paman Aka. Iya. Ya itu benang merahnya. Karena Agung Sedayu Group itu ketua PT. Pengusaha Tionghoa Islam Indonesia atau apa tidak ketuanya nasional, bukan di Tasik. Nasional Mas Agung itu. Terus paman saya yang sebutkan itu bendaharanya bendahara nasional. Jelas dong ada benang merah lagi. Mas Agung itu yang membawa dokumen-dokumen jejak-jejak Bung Karno dengan Sukapura. Datang ke Tasik zaman waktu Bung Karno masih jadi presiden. Dengan alasan akan dibawa ke Istana Negara dari keluarga Tasik itu disahkan. Dibawa. Itu dua kali. Di zaman Orde Baru, zaman Bung Karno, Pak Harto, datang lagi Mas Agung, bawa lagi sisa-sisa dokumen, bawa lagi akan ke istana lagi. Yang pasti, yang fakta, salah satu dari keluarga Agung Sedayu Group itu ada seorang keluarganya itu jadi kolektor. Kolektor barang antik. Barang Bung Karno. Kolektor barang Bung Karno. Kolektor utama. Mungkin nggak diserahkan ke Istana Negara. Di kolektor itu. Dia menyangkut dana amanah, ujung-ujung muaranya. Iya. Oke. Lanjutkan. Terus terakhir. Ini testimoni yang tadi kata saya, Raden Aceh Raja punya keluarga Sukapura. Itu cerita dari keluarganya. Jadi cerita tentang
cerita surat menyurat antara Ibu Tasik dengan Ibu Bali. Oh, ada. Yang dibawa sama Ya, Mas Agung itu termasuk sampai Kanjut Kunang. Tari Ari-Ari. Oh, Tari Ari-Ari. Tari Ari Bung Karno, dokumen foto, surat menyurat, pernak-pernik yang pokoknya yang berhubungan dengan Soekarno dibawa semua. Itulah faktanya. Dan tokoh Mas Agung dikenal nasional juga, betul ada. Nggak bukan fiktif, bukan ilusi, betul ada. Masyarakat udah pada tahu. Udah tahu. Dia tokoh zaman prospeking. Dia tangan kanan orang Tionghoa yang menjadi tangan kanan Bung Karno. Itu yang mengambil data-data fakta tentang Bung Karno hubungannya dengan Sukapura. Oke. Terus itu namanya sosok Mas Agung. Ya, itu kan Akang itu dapat informasi ini dari keluarga yang dokumennya dibawa. Ya. Iya, dari keluarga yang jadi saya juga fakta itu bukan hanya satu. Satu sisi lah dari fakta keluarga. Faktanya ada nama Mas Agung. Fakta dari sejarawan, orang tua, ada nama sosok Mas Agung. Lingkaran semua. Fakta dari satu pihak, beberapa pihak. Dan saya, kebiasaan saya, kenapa saya bisa bertestimoni begini, saya itu tidak akan cukup puas oleh satu orang. Jika saya dengan Kang Jeng ngobrol, karena Kang Jeng A, saya akan puas, saya akan nyari. Keliling, nggak perlu keliling. Semua kan di YouTube. Iya, keliling. Nyari berita dari dari A, B, C, bukan hanya di Kang Jayeng, infonya. Nggak akan cukup satu. Jadi, memang supaya ini otentik, memang harus ada observasi. Kemudian. Saya temukan dari cerita dari orang lain. Ternyata nyingkron pajalnya itu. Oh, nama Mas Agung ada. Versi keluarga, versi orang lain, versi ini, sampai versi dari keluarga saya, dari sepupu saya, dari anaknya paman saya itu. Cerita betul katanya, kalau ada yang ngaku Mas Agung bohong. Betul. Ada yang saya udah punya connect di orang Ciwidey yang Mas Agung, bohong nggak? Tahun 90 meninggal Mas Agung. Bapak saya itu, Papih itu menangis waktu Mas Agung meninggal. Saya nanya, kenapa Papih meninggal? Paman Akang. Iya, sampai menangis karena dia itu sepupu. Lahir 1 tahun yang sama, hanya beda bulan. Satu ketua, ini bendahara. Mana keluarga lagi sepupuan? Iya, sepupuan. Dan itu kunci. Karena saya dapat informasi dari Blitar. Dan datang ke rumah saya. Datang ke Blitar sini. Iya, dia mengaku orangnya pemegang amanah tertinggi di Indonesia. Yang dulu dikejar-kejar waktu rezim Orde Baru, dikejar-kejar oleh pemerintah Pak Harto untuk membuka harta amanah. Dia datang menyuruh orang. Dia cerita ke saya bahwa yang namanya Raden Suwarna, yang tertera dalam Green Hill Hilton, yang tanda tangan itu orang Tionghoa Sukapura. Paman Akang. Ya, saya kan kemungkinan itulah. Yang nggak ada lagi karena namanya Suwarna, karena paman saya juga namanya Suwarna. Yang Tuan Uy itu Suwarna namanya Suwarna. Cocok dengan dokumen, cocok dengan hubungannya Mas Agung. Karena yang mengetahui dokumen kolektor tanah itu paman saya. Karena dia punya perkebunan, dia keturunan Oi Tiong Ham yang punya perkebunan lebih kaya dari Sultan. Orang-orang pribumi kan, Oi Tiong Ham hidup bak kaisar Cina di Pulau Jawa. Kekayaannya kan luar biasa karena memang dapat legitimasi dari Hindia Belanda, dari Belanda. Konsesi tanah perkebunan tebu, perkebunan karet, perkebunan apalah. Itulah ceritanya, karena bukti saksi. Dan di satu sisi kenapa menyangkut Sukapura, karena dari ibu itu Margatan. Kalau dari bapak Uy, dari ibu Margatan. Margatan itu orang Tionghoa pertama yang berpangkat kapiten Tionghoa di Batavia, yang mendapat pertama konsesi tanah di Sukabumi, Cianjur, Jakarta. Perkebunan tanah, konsesi tanah, yaitu milik Sukapura. Karena Sukapura pewaris dari tanah ukur, ada perjanjian dari ukur.
Ya itu yang akhirnya dikerjasamakan dijaminkan ke bank kolateral. Itulah. Jadi Indonesia ini yang saya dengar juga memang ada kolateral emas dan kolateral tanah. Nah, kolateral ini oleh ya saksi hidupnya yang banyak tahu, banyak dokumen tahu, yang di dua keluarganya dari Margatan dan Margaoy. Ya wajar oleh Pak, karena kedekatan juga emosional yang dibawa. Karena itu kejadian itu sebelum menikah dengan bibi saya. Ya. Nah, itu satu mengenai sosok Raden Suara. Nah, disebut ini karena dia cerita ke sini kan udah menikah dengan orang Sukapura ya Raden akhirnya. Karena memang ya lahir. Berarti nanda tangan lahir juga sudah menikah dengan bibi. Oh sebelum. Oh yang nanda tangan sebelum. Tapi kan udah namanya Suara. Tapi kan lahir di Tasik. Ya, tinggal lahir di gitu namanya. Suwarna. Enggak di Green Hiltonnya itu. Suwarna. Tapi sebelum menikah pun. Iya, tapi kan sosoknya kan karena orang Blitar, orang Tionghoa Sukapura gitu. Memang lahir di Sukapura, lahir di Tasik. Oh, lahirnya di Tasik juga di Sunda. Di Sunda. Ya akhirnya menikah juga dengan orang Sukapura, ya lebih kental lah lagi ke kebangsawanan keradenannya karena Tionghoa di Tasik juga kalau bilang paman saya tuh, wah itu mah kata bahasa itu, wah itu mah Raden, nah, beda golongan dengan orang Tionghoa yang lain gitu. Itu dari Sundanya, bangsawannya lah bangsawan dari Cinanya juga bangsawan, orang kaya. Gitu. Ya itulah yang jadi fakta diajaknya oleh Bung Karno ke Amerika. Karena salah satu bukti tentang saya sebelum tahu, saya pernah melihat foto. Karena satu-satunya dokumen Raden Suwarna itu adalah foto lagi menyeberang di New York di jalan, dari foto dari belakang. Feeling saya waktu itu ini paman saya kena karena saudara kena paman. Karena sering ketemu. Iya. Jadi umumnya pun tahu paman saya. Sebelum cerita ini tahu. Iya. Makanya waktu berita cerita benar. Karena saya pernah melihat foto itu hilang, nggak pernah ada, nggak muncul lagi. Itu kayak orang hanya diperlihatkan, sudah itu hilang. Waktu surat, kekangenan terhadap 11 sahabatnya, terus foto hilang. Karena yang menyebut kan ada Suwarna tinggal di London, tinggal di Singapura, ada tinggal di Tasik, perkebunan. Itu fakta kelima. Nah, cerita menyangkut dana mana? Kakek saya yang dari bapak, yang dari Pakistan. Namanya siapa kan? Abdul Karim. Haji Abdul Karim. Karena ibu saya menikah dengan keturunan India, dia juga punya sejarah tersendiri. Dia mengtakdir. Bibi saya menikah dengan orang Tionghoa, punya sejarah sendiri, ya paku-paku. Punya sejarah, punya benang merah dengan Indonesia gitu. Nah, itu keanehan. Keluarga di Sukapura punya menantu orang India dan orang China yang punya kaitan benang-benang merah hubungan sejarah urusan sejarah yang bisa menentukan bangsa. Iya. Waktu zaman Jepang, waktu kakek saya udah pergi, kan perginya itu sebelum Jepang datang tahun 39 hijrahnya itu. Kenapa? Pasti dikejar oleh Jepang. Iya. Pasti dikejar. Nah, sebelum Jepang datang, Perang Dunia Kedua udah hijrah. Dan memang ada masalah juga di DPO dan bisa bahkan dibunuh. Waktu zaman Jepang di Manonjaya hanya satu-satunya rumah yang disita oleh Jepang. Siapa? Rumah kakek saya, Abdul Karim. Yang dari Pakistan. Ya, itu cerita nenek saya langsung. Nenek saya yang cerita langsung. Dulu dan paman saya cerita, adik bapak saya cerita. Jadi dulu katanya kaya, kakek saya itu punya pabrik, punya truk, punya apalah. Karena memang ya, perusahaan lah. Ada waktu Perang Dunia Kedua kan minyak sereh itu untuk industri militer. Memang ada produksi lah. Pabrik. Nah, itu disita oleh Jepang kata paman saya. Kalau ibu nenek saya ceritanya lain lagi, bahwa rumah itu disita, makanya pindah
dari mana dia ke Tasik sekarang ke kota Tasik sekarang itu karena disita ojong, kayak pindah keluarga saya. Nah, itu digali rumah itu, ruangan tengah digali, kamar digali. Waktu itu nenek saya sempat tanya ke tentara Belanda, nyari apa? Tentara Jepang nyari apa? Gitu. Jelas tentara Jepang menjadi benggol. Benggol itu kan duit. Ya bukan logam, bukan koin. Bang. Oh iya, beng itu bang, gold itu emas. Ya, emas amanah. Oh, maksudnya ke sana, dana aman. Dana aman ya, waktu itu zaman Turki, zaman kakek saya. Nyari dokumen kali. Ya, dokumen ya, emasnya juga. Apapun lah. Ya, karena apapun juga waktu perjuangan kakek saya, sebagian logistik itu udah nyampe. Sampai Jepang juga tahu ya? Ya tahu kan, dunia internasional kan informasi kan. Ya. Sebentar, ini menyangkut dunia apa menyangkut Tasik ini? Ya, menyangkut dua-duanya. Karena ada cerita di Tasik yang menyangkut dunia. Ya dan amanah gitu. Karena fakta buktinya rumah kakek saya disita Jepang digali. Oleh tentara Jepang digalinya. Ditanya apa mencari benggol. Benggol itu bukan koin. Bang, gold emas. Jadi emas jaminan bank yang di Eropa gitu. Yang emas yang masih sempat terbawa sebagai logistik untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Barat. Salah satu pembawaannya yang bawa kan dulu gini. Kenapa emas itu bisa terbawa? Karena ada pengusaha klasik di Manujaya, namanya Raden Uneh, udah punya kapal. Kapal. Iya. Kapal. Punya perusahaan Agan Uneh ini. Iya, kapal dari Mekah. Udah kaya. Udah kaya. Kapal dari Mekah ke Nusantara sampai ke Maluku. Nah. Jadi emas itu diseludupkan karena kakek saya itu sebagai pengusaha kain. Agan Uneh ini juga satu kunci. Iya, kunci. Dia money laundry. Dana yang dari Turki itu datang ke Sukapura, kapalnya Agan Uneh sebagai konglomerat di pribumi, masuk money laundry, dikeluarkan lagi. Ya dalam bentuk perusahaan-perusahaan. Ya bisa perusahaan dan didistribusikan, disalurkan jadi wakaf. Karena kakek saya juga disebut Haji Wakaf. Dikenal gerakan perjuangan di Tasik sebutnya Haji Wakaf. Kakek saya juga sama Haji betul, Wakaf. Betul, ya. Nah, itulah ceritanya Haji Wakaf itu. Jadi yang mewakafkan di money laundry terhadap para saudagar-saudagar pribumi. Jadi keluar, misalkan orang kaya menghibahkan untuk pesantren, orang Belanda kan nggak curiga karena wajar orang kaya. Iya. Bagi Muslim membikin dana perjuangan bukan dana perjuangan, membikin pesantren madrasah kan percaya. Jadi itu money laundry bentuknya. Money laundry. Nah, Agan Uneh salah satu tokoh utama dan memang orang kaya. Karena Agan Uneh itu juga orang yang pertama menggaji Bung Karno. Dari presiden Agan Uneh. Cek cerita dongeng fakta itu Agan Uneh yang memberi gaji Soekarno jadi presiden. Yang memberikan mobil pertama. Yang ngasih mobil ke presiden pertama Agan Uneh. Itu fakta. Dan Agan Uneh itu menyambung dengan cerita Daud Balkam Aceh. Karena Turki. Oh iya. Daud Balkam yang menghibahkan 28 kilo emas untuk Monas. Yang membangun Monasnya Agan Uneh. Biaya Agan Uneh. Dan tanahnya kebagian besar dana hibah. Tanah Agan Uneh yang dana hibah itu. Iya, jadi Monas. Kan termasuk membangunnya. Emasnya dari Aceh. Dari Aceh, sama pejuang juga. Turki. Iya, Turki. Dan amanah karena Daud Balkam juga punya perusahaan kapal juga. Pelayaran juga sama dengan. Ya namanya pengusaha dengan pengusaha. Ya, kan sejarah juga tercatat. Orang Aceh dapat komisi atau apa dari dana tanah yang ada di Mekah. Sampai sekarang ada. Ada dana berapa setiap yang haji orang Aceh dapat tunjangan. Ya ceritanya kan ya dana amanah yang
dibelanjakan tanah di Arab juga gitu. Tanahnya disewakan. Ya, jadi hibah, jadi tanah jadi masuk ke ini hotel atau apa? Masjidil Haram. Wilayah Masjidil Haram. Jadi wilayah Masjidil Haram di situ. Bisa dapat kompensasi. Sampai sekarang, tahun sekarang juga setiap orang Aceh dapat kompensasi. Padahal yang punya tanah itu bukan hanya orang Aceh. Termasuk keluarga Agan Uneh, Haji Uji juga ada juga. Sumedang juga sama karena Agan Uneh juga masih turunan Sukapura Sumedang juga. Ada diklaim oleh Sumedang. Ada. Yang belum diklaimnya Sukapura. Padahal yang memang ada yang ngeklaim. Padahal tokohnya. Sumedang udah. Iya. Jadi Sumedang juga sama dengan Aceh. Ya, ini berarti keluarga Agan Uneh harus ngeklaim ke Mekah. Iya, harus. Karena Haji Uji aja kakaknya. Biar dapat kompensasi kalau ada keluarga dari Sukapura untuk ke kajian. Aceh mah udah. Aceh mah udah ya. Semuanya udah. Belum. Yang sekarang sampai ke sana lah ya. Sejarah keluarga yang dapat punya tanah yang di Mekah tuh yang jadi Habib di Habib Gad. Rame di Aceh. Di Habib aja di Habib Gad. Di Habib Gad. Padahal orang Aceh asli. Namanya juga apalah gitu. Ya, itulah cerita fakta-fakta tadi yang berhubungan benang merah dengan Bung Karno. Kan tetap menyangkut Bung Karno dengan Sukapura itulah. Ya, keluarga saya jadi paku-pakunya. Itu fakta, bukan ilusi, bukan halu. Ini fakta keluarga. Sampai ada tokoh Tasik, tokoh sepuh yang urusannya dunia kolateral. Dia yang selalu mengklaim tinggal tanda tangan saya. Ya, mengaku sebagai raja Pajajaran apalah. Tokoh Tasik. Saya ceritakan dia sampai berledang di kursi berledang. Iya macam fakta sejarah, pelaku sejarah tuh. Bukan spiritual. Bukan pelaku sejarah nih sebutan juga. Saya memang dekat juga dengan saya. Nah, itulah sampai dia mengakui itu pelaku sejarah. Jadi bukan dongeng, bukan ilusi, bukan halu, bukan dari mimpi, bukan dari apa-apa, dari gaib. Nah, memang takdirnya begitu ya. Oke, lanjut Kang, itu fakta kelima ya. Terus fakta-fakta lain masih banyak masih ada 15 fakta lagi. Jadi itu tentang administrasi tertua Bung Karno. Apa tuh? Ini fakta ke-6 ya? Iya, fakta ke-6. Bung Karno waktu kuliah daftar ke ITB itu bukan pakai data tertuanya, itu bukan akte kelahiran, tapi catatan, bukan catatan sipil lah, bukan akte kelahiran, catatan sipil tentang kelahiran, tapi catatan Bung Karno masuk SD. Di Surabaya. Karena ceritanya gini, Bung Karno kecil, ini nanti menyangkut Sarinah. Bung Karno kecil kan tinggal sama ibu. Tinggal sama ibu. Ini nggak apa langsung ke Sarinah ya. Nanti poin kita acak aja fakta-faktanya. Sarinah. Karena apa? Ada tokoh yang disembunyikan, disamarkan oleh Bung Karno dengan nama Sarinah. Dalam keterangan Bung Karno, Sarinah itu seorang embok, pengasuh Bung Karno lagi kecil. Tapi mengapa seorang pengasuh dibikinkan monumen, dibikinkan lagu, hotel, nama mall. Ibu asli, kalau betul ibu asli balik kalah oleh seorang ibu aslinya yang dihormati. Kok sosok Sarinah hanya yang seorang pengasuh. Kalau begitu bukan pengasuh dong. Ya ibu kandung yang mengasuh ibu lagi kecil. Nah, usia umur 7 tahun, usia sekolah dikirim ke Surabaya karena bapaknya guru dari Sukemi. Dan berangkatnya cerita tokoh-tokoh Tasik itu berangkat dari stasiun Tasik, berangkat ke Surabaya. Ya, bukan dari Bogor. Karena Bogor nggak ada kereta. Nggak ada kereta. Dari Tasik berangkat ke Surabaya dan tinggallah dengan bapak dan ibu angkat Ibu Tiri, bukan Ibu Angga. Ya Ibu Kawalon lah, Ibu Tiri. Ya hiduplah besar remaja sama Ibu Tiri. Nah, saya
pernah mengikuti, bukan hadir. Ada seminar bulan Bung Karno, Juni. Bulan Bung Karno kan Juni. Itu ada seminar tentang hari tempat kelahiran Bung Karno. Seminarnya itu di Blitar. Waktu online. Daring ya? Daring. 2014, waktu 1 tahun pertama Jokowi jadi presiden. Daringnya di apa? Di Facebook? Facebook. Oh, di Facebook. Perdebatan antara kubu Surabaya Kubu Blitar. dan kubu Blitar. Kata Blitar diakui di Blitar, kata Surabaya diakui Surabaya. Kenapa sampai berdebat begitu? Ya, Tidak ada keyakinan. tidak ada keyakinan. Kalau fakta benar, harus benar satu. Dokumen hari lahir, akte harus ada. Iya. Saya ikut berkomentar daring itu. Di komen. Jadi ada seminar, ada komentar daring. Saya komentar, kata saya kelahiran Bung Karno bukan di Blitar, bukan di Surabaya. Kalau betul kan nggak usah berantem. Surabaya dan Blitar dekat, gitu. Pasti pakai sejarahnya keungkap, gitu. Nggak harus jadi ribut, gitu. Karena fakta menurut saya lahirnya bukan di Surabaya, bukan di Blitar, kata saya. Di Cirebon. Ya di Jawa Barat. Ya, Jawa. Karena ibunya orang Jawa Barat, orang Sunda, orang Sukapura. Langsung ditutup Seminarnya. Ditutup perintah Pak Jokowi. Buset. Perintah Pak Jokowi, seminar itu ditutup. Selesai. Tidak sampai tuntas. Tahun berapa? 2014. Oh. Jadi Akang dari 2000 Udah Akang ngikutin ini Ya perjalanan. berjalan nih, di dewasa ini nggak tahu. Saya komentar. Dan memang faktanya di ITB juga yang jadi catatan masuk kuliah di ITB itu masuk sekolah dasar, bukan catatan sipil tertua. Ini memang betul. Dokumen tertua itu masuk ke SD di usia 7 tahun waktu dari Tasik berangkat ke Surabaya. Itulah fakta dari dokumen masuk ke ITB.